Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang etika sains dan teknologi. Anggota kami yaitu Rifta Maulani Nur Imamah dengan NIM 2002. Saya sendiri Cindy Dwi Cainitias dengan NIM 2002 dan teman saya lagi Hanik Kurotil Aini dengan NIM 2002. Materi yang kita bahas pada kali ini yaitu etika sains dan teknologi, yang kedua hubungan antara sains dan teknologi, dan yang terakhir fungsi dan dampak penggunaan sains dan teknologi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu terkait pengertian etika, sains, dan teknologi. Nah, pengertian etika sendiri, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti watak atau moral. Namun secara bahasa, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Kemudian, adapun pengertian etika menurut para ahli yang pertama, menurut Aristoteles, etika adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Kemudian menurut Dr. James J. Spillane, SJ, etika adalah memperhatikan semua tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Kemudian menurut H.A. Mustafa mengemukakan bahwa etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh pikiran manusia. Etika sendiri lebih mengarah pada penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya, serta tingkah laku seorang terhadap lainnya. Next. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat menurut para ahli bahwa etika merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai baik buruknya perilaku manusia yang diketahui oleh pikiran manusia itu sendiri. Next. Kemudian adapun pengertian sains. Dari sudut pandang bahasa, sains atau sains dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, yakni scientia, yang artinya pengetahuan. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga sains tidak hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, namun juga merupakan suatu proses penemuan. Next. Adapun pengertian sains menurut para ahli, yakni menurut Mariana dan Praginda tahun 2009, sains adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis, melalui inquiry dengan proses observasi, secara terus-menerus yang melibatkan operasi mental, dengan dilandasi sikap ingin tahu, keteguhan hati, ketekunan, dan dapat diuji kembali kebenarannya untuk mengungkapkan rahasia alam semesta ini. Kemudian menurut Amin tahun 2002, didefinisikan bahwa sains sebagai bidang ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun tak hidup, lebih banyak mendiskusikan tentang alam atau natural science seperti fisika, kimia, dan biologi. Dan kemudian menurut James Conan,
dalam Holton dan Roller tahun 2000 menyatakan bahwa sains sebagai deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan yang tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan observasi serta berguna untuk diamati dan dieksperimentasikan lebih lanjut. Next. Jadi berdasarkan definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa sains adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan baru yang berupa produk ilmiah dan sikap ilmiah melalui suatu kegiatan yang disebut proses ilmiah. Next. Kemudian pengertian teknologi. Nah, secara etimologis, teknologi berasal dari bahasa Yunani atau yaitu tekne yang berarti seni, kerajinan atau keterampilan, dan logia yang berarti kata, studi atau tubuh ilmu pengetahuan. Sehingga secara harfiah diartikan sebagai studi atau ilmu pekerjaan tangan. Nah, kemudian secara terminologis, teknologi merupakan pengetahuan tentang membuat sesuatu. Teknologi adalah penerapan ilmu sains atau pengetahuan yang terorganisir secara sistematis untuk menyelesaikan tugas-tugas secara praktis. Nah, next. Dalam Spektor tahun 2012 halaman 5 dikatakan bahwa technology is the application of knowledge for a practical purpose. Maksudnya adalah teknologi adalah aplikasi pengetahuan untuk suatu tujuan praktis. Adapun definisi secara lebih formal dikatakan oleh Galbraith dalam Newby Technology. Newby Technology adalah the systematic application of scientific or other organic knowledge to practical tasks. Artinya, teknologi merupakan aplikasi sistematis dari pengetahuan ilmiah atau pengetahuan terorganisasi lainnya untuk tugas-tugas praktis. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang kegunaannya tidak lain hanya untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam rangka meringankan beban berat yang mereka alami. Nah, antara ketiganya saling berhubungan. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, hubungan antara sains dan teknologi. Pada hakikatnya, sains merupakan sebuah produk dan proses. Sains melandasi perkembangan teknologi, sedangkan teknologi menunjang perkembangan sains. Pada umumnya, sains digunakan untuk aktivitas dalam upaya memperoleh penjelasan tentang objek dan fenomena alam. Sedangkan teknologi sendiri itu merupakan aplikasi sains yang dapat dijadikan upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan perangkat-perangkat atau peralatan, proses, dan sumber dayanya. Sains dan teknologi itu saling berhubungan erat karena ilmu pengetahuan memungkinkan manusia mengembangkan teknologi. Tanpa ilmu, tak mungkin teknologi dapat berkembang. Dan tanpa ilmu ataupun teori, kita tidak dapat mengembangkan teknologi. Pada dasarnya, sains dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan sains sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi. Begitupun sebaliknya. Perkembangan sains dan teknologi juga tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Sains dan teknologi ini memberikan kemudahan bagi manusia. Sains dan teknologi adalah sebagai alat bagi manusia untuk mengurangi peran dan beban manusia dalam melakukan sesuatu. Dengan hadirnya sains dan teknologi, manusia ini dapat mengurangi keterlibatan secara menyeluruh dalam setiap aktivitasnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sains juga dapat mensejahterakan manusia apabila digunakan sesuai aturan
pada kehidupan manusia tanpa mengenal batas tempat dan waktu itu sendiri. Jika manusia mengetahui akan keterbatasannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini, sungguh tidak ada kesombongan dalam benak manusia, walaupun dia sanggup menguasai sains dan teknologi yang super canggih sekalipun. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi dan dampak penggunaan sains dan teknologi. Fungsi sains dan teknologi yang pertama sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya. Yang kedua sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkan sains dan teknologi untuk kemajuan peradaban manusia dari masa ke masa. Yang ketiga, membantu manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah, lancar, dan efektif. Contohnya seperti jika kita menerapkan sains dan teknologi, dapat lebih mudah untuk mencari informasi atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dampak dari perkembangan sains dan teknologi dibagi menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif perkembangan sains dan teknologi pada berbagai bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, menjadi pusat segala pertukaran informasi. Karena semakin canggihnya sains dan teknologi, segala pertukaran informasi dapat dilihat melalui sosial media tanpa harus membaca media massa terdahulu seperti koran. Kemudian memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat melalui perantara komputer, internet, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, adanya fasilitas email, chatting, dan lain sebagainya di jaringan internet, di mana kita semua dapat melakukan komunikasi jarak jauh, dan data-data atau informasi dapat dikirim dengan cepat dan tepat. Kemudian pada bidang industri, yang pertama produktivitas dunia industri semakin meningkat, yang mana perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi. Kemudian terjadinya industrialisasi. Kemudian pada bidang transportasi, yakni sarana dan prasarana yang semakin canggih. Sarana dan prasarana yang semakin canggih, baik di transportasi darat, laut, ataupun udara, yakni ditandai dengan kapasitas infrastruktur yang dapat mempercepat dan memperluas lalu lintas antar pulau atau negara. Kemudian banyaknya variasi pilihan jenis transportasi, di mana seperti variasi kecepatan waktu dan harga di setiap pilihan jenis transportasi. Kemudian bidang sosial dan budaya, kesetaraan gender. Kemudian pada bidang pendidikan, yang pertama menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang dengan adanya platform pembelajaran edukasi dan lain sebagainya. Kemudian munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, seperti bermain dan sekaligus belajar yang dapat diselipkan pada kuis online ataupun game pembelajaran lainnya. Kemudian dampak negatif perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama pada bidang pada bidang informasi dan komunikasi, yakni jasa komunikasi dapat dimanfaatkan oleh jaringan teroris dan penyalahgunaan situs tertentu yang terdapat di internet, di mana penyalahgunaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Kemudian pada bidang industri, yakni banyak pengangguran dan sifat konsumtif, yang mana pengangguran terjadi diakibatkan bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian sifat konsumtif ini diakibatkan sebagai kompetisi yang ketat pada era globalisasi, yang akan melahirkan generasi secara moral mengalami kemerosotan seperti bersifat konsumtif atau boros. Kemudian pada bidang transportasi, yakni banyak limbah dari teknologi transportasi yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat, seperti pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan. Kemudian pada bidang sosial dan budaya, yakni hedonisme dan kemerosotan moral. Kemudian pada bidang pendidikan, yakni kerahasiaan alat tes semakin terancam dan penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal.
Baik, itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan di kolom chat atau bertanya secara langsung. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Jadi akan kami diskusikan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Mohon ditunggu jawabannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pinkan Prileni Memorika Rianto. Izin bertanya, terdapat hubungan antara sains dengan teknologi. Apakah dalam perkembangannya, sains dan teknologi selalu berjalan beriringan? Ya, sains dan teknologi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penerapannya, sains secara otomatis menghasilkan apa yang disebut teknologi. Sains bersifat teoritis dan tidak berbentuk, sedangkan teknologi sendiri bersifat praktis dan berbentuk. Pada hakikatnya, sains dipelajari untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia di bumi. Teknologi ini diciptakan untuk meringankan dan membebaskan manusia dari kesulitan-kesulitan hidup. Namun, dalam penerapannya, sains dan teknologi selalu mempunyai dampak positif dan negatif. Terjebak ke dalam budaya konsumerisme sebagai akibat dari ketergantungan manusia akan teknologi. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih Cindy atas jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun Swaibatulillah. Yang pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir dampak negatif dari sains dan teknologi seperti penyalahgunaan media informasi yang dapat merugikan orang banyak? Yakni dengan cara yang pertama menggunakan LAN nirkabel di rumah atau kantor setelah pengaturan enskripsi data seperti WPA2, Wi-Fi Protect Access, sehingga komunikasi teks yang jelas tidak dapat disadap dan mencegah akses yang tidak sah. Kemudian untuk pengguna smartphone ataupun komputer dianjurkan untuk selalu memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak antivirus ke versi terbaru yang tersedia. Nah, selain itu, saat mendownload aplikasi, pastikan untuk memeriksa apakah situs tersebut dapat dipercaya dan cek siapa yang menyediakan aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, pengguna internet juga diharapkan bisa lebih berhati-hati saat mengklik situs yang tidak dapat dipercaya. Kemudian untuk yang terakhir, pengguna surat elektronik dianjurkan untuk tidak membuka lampiran email atau URL yang mencurigakan. Kemudian install perangkat lunak antivirus dan pastikan selalu update, serta secara berkala memperbarui aplikasi di samping sistem operasi. Seperti itu, Anggun. Bagaimana tanggapannya? Iya, Hani, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Sudah selesai? Belum, Bapak, masih menjawab pertanyaan. Oh ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Widayanti.
yang bertanya bagaimana menurut kelompok kalian mengenai solusi dari dampak negatif di bidang sosial budaya terkait hedonisme dan kemerosotan moral. Kemajuan teknologi ini kan merupakan bagian dari konsekuensi modernitas dan upaya eksistensi manusia di muka bumi ya. Nah, oleh karena itu, dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi ini menjadi kewajiban bersama umat manusia untuk mengatasinya dengan adanya kesadaran bersama. Karena kita yakin bahwa generasi yang akan mendatang akan lebih smart dan bermanfaat. Peran kita, solusinya, yaitu kita sebagai agen sosialisasi, kita harus menanamkan nilai dan norma yang positif kepada anak dengan membekali dan meletakkan fondasi keimanan yang kokoh pada anak usia dini. Dan yang selanjutnya, keluarga itu harus selektif dalam menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarga. Karena hal ini dilakukan untuk mengurangi cara hidup manusia modern yang cenderung konsumtif terhadap produk teknologi. Dan selanjutnya kita juga dari orang tua harus update terhadap perkembangan teknologi sehingga mereka itu tidak gaptek dan setidaknya orang tua itu harus memiliki kemampuan menggunakan smartphone, internet, email browsing, dan lain sebagainya. Jadi biar mereka tahu gitu cara penggunaannya seperti itu. Dan selanjutnya kita juga perlu bimbingan dan pengawasan dari orang tua dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. Dengan membatasi saluran televisi, mendampingi anak saat menonton televisi, mengecek handphone, dan bisa berusaha meletakkan komputer dan saluran internet di ruang publik rumah seperti ruang keluarga, seperti itu. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aura Ladistia Novanda. Yang pertanyaannya izin bertanya, bagaimana peran etika sains di tengah pesatnya inovasi sains dan teknologi pada masa pandemi ini? Nah, berhubung saat ini sedang dilanda wabah COVID-19, di mana COVID-19 merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan mematikan, sehingga ditetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, adapun peran etika sains di tengah pesatnya inovasi sains dan teknologi pada masa pandemi ini, contohnya dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku pendidikan, seperti pendidik, peserta didik, institusi, dan bahkan memberikan tantangan bagi masyarakat luas seperti pada orang tua. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus mencari cara bagaimana agar tetap dapat menyampaikan materi pembelajaran dan dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring tentunya tidak terlepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar, sejalan dengan pendapat Tonder et al. Yang mengatakan bahwa teknologi digital dalam lembaga pendidikan sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran, baik sebagai sarana dalam mengakses informasi sumber belajar, ataupun sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan berkaitan dengan tugas. Nah, seiring dengan perkembangan zaman teknologi semakin berkembang saat ini, banyak platform yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran daring, seperti dengan Rumah Belajar, Google
Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya. Dan juga bahkan terdapat platform dalam bentuk video conference, yakni seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Bagaimana Nur Aura? Baik, sudah cukup jelas, Hanif. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Anissa terkait perkembangan senjata berbasis sains seperti senjata biologi dan kimia merupakan dampak perkembangan sains atau penyimpangan dari sains. Nah, untuk senjata biologi atau kimia sendiri itu merupakan penyimpangan dari sains karena biasanya senjata biologi dan kimia tersebut biasanya disalahgunakan oleh orang-orang yang membuatnya biasanya untuk melakukan pengeboman atau teror terhadap negara lain seperti itu. Nah, pembuatan senjata biologi sendiri itu merupakan efek dari adanya perkembangan sains dan pemanfaatan teknologi yang ada. Seperti itu, Anissa. Atau ada feedback?
Anissa, bagaimana jawabannya? Baik, Rifta, terima kasih atas jawabannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Farah. Apakah teknologi di masa mendatang dapat mengurangi dampak yang disebabkan dari teknologi itu sendiri? Nah, jadi untuk teknologi di masa mendatang itu tergantung dari seseorang tersebut itu memanfaatkan teknologi tersebut untuk kepentingan apa. Nah, untuk teknologi sendiri tidak dapat dipungkiri memang mengalami perkembangan yang pesat dari zaman ke zaman. Jadi bisa jadi teknologi tersebut itu dapat berupa dampak negatif, dampak sendiri. Jadi tergantung teknologi mendatang. Seperti itu. Baik, Ya, sama-sama. Permisi Bapak, pertanyaannya sudah dijawab semua.
pertanyaannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Iwan selaku pengampu mata kuliah dasar IPA. Untuk Bapak Iwan, apakah ada tambahan? Ya, sudah selesai ya. Nggih, sudah Bapak. Nah, ini saya tambahkan tentang etika sains ya. Ya, itu ya materinya. Iya, Bapak. Ya, jadi pemahaman tentang etika sains itu merupakan acuan dalam menyikapi perkembangan sains atau IPA yang kian pesat pada era ini ya, pasca industri. Perkembangan iptek juga telah memberikan dampak yang luas pada perubahan alam dan masyarakat. Dan dampak yang diharapkan adalah yang bersikap positif, yakni pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Namun dimungkinkan pula timbul dampak samping yang tidak dikehendaki, yang menimbulkan juga kesengsaraan. Oleh sebab itu, mengeliminasi atau menekankan sekecil mungkin dampak negatif diperlukan ilmu etika. Nah itu ya untuk latar belakang yang mendasari perlunya memahami etika. Dan etika sains itu berkaitan dengan tanggung jawab kemanusiaan. Tanggung jawab tidak hanya kepada kewajiban untuk mempraktekkan konsep-konsep sains dan teknologinya, tapi harus sampai pada perkiraan perubahan alam dan sosial yang mungkin terjadi. Sehingga etika sains pada hakikatnya merupakan kewajiban etis yang merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau yang disebut dasolen, dan sedangkan kewajiban juga merupakan upaya maksimal yang harus dilakukan untuk meniadakan atau mengurangi kesenjangan antara apa yang ada dasain dengan yang seharusnya atau dasolen. Karena itu, secara hierarki, etika ilmu pengetahuan menghendaki tanggung jawab di atas tanggung jawab. Pemahaman etika ilmu pengetahuan akan membimbing perilaku tindakan manusia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek dalam masyarakat. Nah itu ya, jadi rangkuman dari hari ini. Mungkin sudah jelas ya maksud dari etika sains itu dan pentingnya mempelajari tentang etika dan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Oke, Bapak, sudah. Ya, jelas ya. Semoga kita dapat terus belajar dan tetap semangat, dan juga tak lupa harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu adalah hal yang paling berharga bagi kita, karena dengan kesehatan kita bisa beraktivitas. Saya akhiri ya.